Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang cara menentukan masalah penelitian. Jadi masalah penelitian itu merupakan cikal bakal atau awal mula kalian bisa menentukan judul skripsi, kemudian tujuan penelitian, kemudian rumusan masalah, dan lain sebagainya. Nah, gimana sih caranya untuk memperoleh masalah penelitian? Jadi, yang pertama di sini saya jelaskan, kalian bisa melakukan observasi ke sekolah, misalnya untuk skripsi pendidikan ya. Jadi kalian bisa melakukan observasi ke sekolah, kalian datang ke sekolah, kalian bisa mewawancarai guru, kemudian mewawancarai siswa, kemudian mewawancarai kepala sekolah terkait dengan kurikulumnya dan lain hal lainnya. Dari wawancara kalian bisa mengambil data, misalnya proses pembelajarannya seperti apa. Lalu, apakah ada kegiatan praktikum untuk pembelajaran kimia? Kemudian, apakah siswanya itu terlihat antusias atau tidak pada saat pelaksanaan pembelajaran? Lalu ditanya, apakah siswa itu senang dengan proses pembelajaran yang hanya bercerita misalnya, atau praktikum misalnya, atau hanya perhitungan, atau hanya teori, seperti itu. Nah, itu bisa kalian gali dari proses wawancara. Kedua, selain wawancara, yaitu ada observasi. Nah, di observasi ini, kalian benar-benar masuk ke dalam kelas pada saat proses pembelajaran. Tentunya harus dengan seizin kepala sekolah, guru, dan siswa ya. Jadi kalian masuk ke dalam kelas dengan tidak mengganggu proses pembelajaran tersebut. Kalian benar-benar mengamati apa yang dilakukan oleh guru, apa yang dilakukan oleh siswa, bagaimana proses pembelajarannya, bagaimana komunikasi dua arahnya atau hanya searah, kemudian bagaimana siswa menangkap suatu ilmu pengetahuan dari guru, bagaimana guru menyampaikan suatu ilmu pengetahuan kepada siswa. Nah, itu kalian amati. Lalu dari hasil wawancara dan hasil observasi itu kalian bisa tambahkan dengan angket misalnya. Kalian bisa sebar angket, kalian susun beberapa pernyataan atau pertanyaan yang akan kalian gali dari siswa atau dari guru tentang proses pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, dari wawancara, observasi, dan angket itu, kalian bisa menyimpulkan sebenarnya masalah apa sih yang ada di sekolah tersebut, gitu. Masalah apa yang mau kalian angkat untuk kalian jadikan skripsi kalian, untuk kalian jadikan penelitian kalian. Tentunya untuk bisa menyatakan hal itu adalah masalah atau bukan, tentu kalian harus tahu sesuatu yang ideal gitu ya, atau sesuatu yang seharusnya ini terjadi gitu. Jadi kayak tujuan pendidikan tuh sebenarnya apa sih gitu. Kemudian proses pembelajaran yang benar itu harusnya seperti apa sih. Tapi kok di sekolah ini proses pembelajarannya masih seperti ini ya gitu. Nah, itu kan masalah ya berarti. Terus misalnya gini, media pembelajaran yang digunakan itu menurut pemerintah tuh harusnya ini loh, tapi kok di sekolah ini hanya menggunakan ini ya gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya saya bikin bahan ajar lagi, gimana ya, media pembelajaran lagi, gimana ya, kayaknya cocok nih. Nah, hal seperti itu adalah masalah yang bisa kalian angkat menjadi judul skripsi kalian. Paham ya sampai sini? Oke, ini nanti akan saya berikan contoh dari masalah penelitian pada skripsi saya. Oke, di sini bisa dilihat berdasarkan hasil wawancara. Oke, ini salah. Kemudian dengan beberapa guru kimia, maka proses pembelajaran itu sebagian besar masih menitik beratkan pada aspek produk saja. Jadi aspek kognitif ya gitu. Nah, proses pembelajaran itu hanya mendorong siswa untuk dapat mengerjakan soal-soal ulangan semester atau ujian saja. Sedangkan aspek proses dan sikap pembelajaran itu kurang diperhatikan. Nah, dari observasi yang dilihat itu juga bisa disimpulkan bahwa proses pembelajaran berlangsung itu berpusat pada guru, di mana guru itu mendominasi untuk menjelaskan ke siswanya.
Jadi siswa itu lebih banyak menerima pengetahuan dari guru dan tidak dilatihkan untuk mencari atau menambah pengetahuannya sendiri. Jadi siswa itu cenderung pasif dan kurang berinteraksi dengan teman dalam proses pembelajaran. Karena yaitu siswa hanya diminta untuk mengerjakan soal-soal aja gitu ya. Nah, berdasarkan observasi pada proses pembelajaran termokimia, nah jadi ini pada saat pembelajaran termokimia saya observasi ke dalam kelas gitu ya. Siswa tidak dilatihkan untuk melakukan pemecahan masalah gitu. Kemudian tidak juga dilatihkan untuk menggunakan kemampuan sains dalam menjelaskan fenomena secara ilmiah. Kemudian tidak dilatihkan untuk mengumpulkan informasi dan bukti-bukti ilmiah untuk menyelesaikan masalah. Tapi guru hanya menjelaskan cara mengerjakan soal-soal termokimia dan siswa berlatih mengerjakan soal yang diberikan oleh guru, baik itu secara langsung maupun yang ada di LKS. Nah, hal itu kan berarti nggak sesuai ya sama tujuan pendidikan kita, di mana tujuan pendidikan kita itu untuk menciptakan siswa yang kreatif, inovatif, bisa kita lihat di sini. Oke, nih, jadi tujuan kurikulum 2013 itu adalah untuk menyiapkan manusia atau siswa itu memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi dalam kehidupan masyarakat. Kalau misalnya proses pembelajaran hanya bisa melatihkan soal, hanya dititik beratkan pada siswa bisa mengerjakan soal ujian, tentu produktif, kemudian kreatif, inovatif, dan afektif itu tidak akan diasah. Maka itu menjadi masalah, gitu ya. Nah, masalah itu bisa kalian angkat menjadi masalah penelitian kalian dan merumuskan apa judul penelitian kalian. Apakah kalian mau membuat media pembelajaran yang lebih inovatif, yang lebih kreatif gitu, atau kalian mau mengajarnya, metode mengajarnya dengan menggunakan proses-proses atau langkah-langkah atau sintak-sintak pembelajaran yang lebih kreatif, inovatif, produktif seperti itu. Gimana? Kebayangkan? Nah, jadi kalian nggak bingung lagi menentukan masalah penelitian dan judul penelitian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.